warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, setelah kalian belajar hari ini tentang matematika, yaitu mengenai lingkaran, mudah bukan? Baik, kali ini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan tema. Ya, tema kali ini adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Ya, jadi pembelajaran ketiga, hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo kita mencoba. Tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cermin hidup rukun. Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kalian juga sama ya. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya lain. Jadi ketika kita berbeda bukan berarti harus membeda-bedakan, tetapi kita justru saling belajar. Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Rangku Alu. Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat yang baik. Kamu akan belajar tekniknya sebelum bermain. Nah, ini posisinya ketika akan bermain. Jadi ini menggabungkan antara kesenian dengan olahraga. Cara bermain Rangku Alu. Alat yang digunakan 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermain, permainan terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu, 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu. Seperti gambar ini ya. Kemudian kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Jadi permainan ini membutuhkan keterampilan, kekompakan, persatuan tadi supaya tidak terjepit, begitu ya. Nah, setelah mengetahui cara bermain Rangku Alu, sekarang saatnya kamu mempraktekkan. Nanti ketika udah di sekolah, insya Allah ya kita praktekkan. Ketika bermain, bambu yang kamu gerakkan menghasilkan irama yang berpola. Kamu dapat membuat permainan tersebut lebih menarik lagi dengan menyanyi bersama mengikuti pola irama bambu yang berbunyi tadi tentunya ya. Jadi sebagai pengganti alat musiknya. Nah, setelah itu kamu refleksikan, kamu renungkan coba bagaimana perasaanmu setelah bermain. Apa yang harus kamu lakukan agar kelompokmu berhasil mencapai tujuan. Bagaimana menerapkan gerak lompat yang sudah kamu pelajari, apakah masih kebingungan, apakah masih ada yang kejepit atau tidak. Lalu yang berikutnya, ayo berkreasi. Anak-anak, Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita memanfaatkan sehingga kita tambah sejahtera hidup di dunia ini. Jadi Tuhan Maha Baik, siapkan tumbuhan, siapkan hewan gitu ya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, dalam kesempatan ini, pilih salah satu tumbuhan atau hewan menurut kamu, mana yang perlu dilestarikan. Jadi pilih tumbuhan atau hewan yang harus dilestarikan. Kemudian buatlah posternya. Ingat ya, membuat poster. Kalian hari ini membuat poster. Posternya apa? Posternya hewan atau tumbuhan. Jadi pilih salah satu. Dalam poster berarti harus ada gambar tentunya. Yang kedua ada tulisan. Tulisan itu sifatnya ajakan. Maka buatlah postermu yang memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jadi hewan itu tempat tinggalnya di mana atau tumbuhan itu, lalu manfaatnya apa. Jangan lupa buat kalimat ajakan yang simple, jelas gitu ya. Baik. Selanjutnya kita perlu tahu bahwa persatuan dapat membawa kebaikan, begitu pula dalam belajar serta di dalam bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik.
Ayo kita baca lagi ya. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional. Warna merah dan putih memiliki makna. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh, sedangkan putih melambangkan jiwa atau nyawa. Bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Presiden Soekarno, tahun 44. Bahannya dari kain katun dari Jepang. Ukurannya 276 cm x 200. Dan sejak tahun 46 sampai dengan 68, bendera itu selalu dikibarkan saat ulang tahun kemerdekaan. Karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir dikibarkan tahun 69. Bendera itu kemudian disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat duplikat atau tiruan. Duplikat itu tiruan dengan ukuran 300 x 200 cm. Nah, kemarin di ulang tahun ke-75 tahun Indonesia Merdeka ada hal yang baru ya. Apa coba? Ingat nggak? Iya, ternyata teks proklamasi yang asli dibawa untuk dibacakan. Oke. Seperti biasa, kalian mengisi peta pikiran seperti ini. Sentralnya, pusatnya adalah sang saka merah putih. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Seperti biasa ya. Saya rasa kalian sudah paham ini. Kemudian kita lanjut dengan tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya tentunya ya. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu, suasana yang aman, turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Tapi jika pembangunan berjalan dengan baik, kesejahteraan pasti akan meningkat. Sebaliknya, jika rakyat terpecah, kondisi kisruh tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu. Makanya kalau ada berita, ada apapun harus dicermati dengan baik ya. Nah, usaha menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan sebagainya. Nah, contoh sikap yang mencerminkan persatuan adalah menciptakan kerukunan, melaksanakan tanggung jawab, dan saling menghormati antar sesama. Juga tolong menolong, walaupun itu teman yang berbeda, ras, suku, agama, dan adat istiadat. Maka ayo tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya NKRI yang sejahtera. Sama dengan yang di atas, berdasarkan mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum, maka buatlah peta pikirannya. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Lalu presentasikan dan diskusikan peta pikiranmu setelah kamu buat dalam kelompok. Nah, kali ini kalian tidak bisa membuat dalam kelompok, cukup kalian tulis di buku catatan saja ya. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah mulai membuat buku ini tentang contoh dan manfaat persatuan kesatuan. Baik anak-anak, kalian ini sebetulnya kalian diminta untuk mengarang tentang persatuan dan kesatuan. Ya, mengarang, memastikan judul sesuai dengan tema, menuliskan, menggambarkan 4 kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Jadi buat 4 contoh yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah, di keluarga, di lingkunganmu. Lalu menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kalian mengisi peta pikiran, kemudian menggambar poster, lalu kalian mengarang tentang persatuan kesatuan dengan 4 contohnya ya. Itu saja. Semoga belajar hari ini bermanfaat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.